Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari. NIM 20252187 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mikrobiologi lanjutan. Yang pertama itu ada antibiotik dan preservasi. Preservasi adalah upaya untuk mengawetkan bahan pangan dengan mempertahankan sifat fisik dan kimianya, disebut dengan pengawetan makanan atau preservasi bahan pangan. Preservasi adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengemasan, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pengawetan bahan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Hal ini diupayakan agar bahan pangan dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Tujuan melakukan preservasi bahan pangan diantaranya, hal utama yang menjadi tujuan kita melakukan preservasi bahan pangan adalah memperpanjang umur simpan dari produk kita. Yang kedua, menghambat atau membunuh mikroba penyebab kerusakan bahan pangan, misalnya dengan penggunaan suhu rendah, suhu tinggi, penurunan pH, dan aktivitas air, ataupun penggunaan senyawa antimikroba. Yang ketiga, menghilangkan mikroba atau memisahkan mikroba yang ada pada bahan pangan kita, misalnya dengan melakukan proses filtrasi. Yang keempat, mencegah kerusakan bahan pangan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan, seperti misalnya karena serangan hama. Adapun metode preservasi bahan pangan, yang pertama itu filtrasi adalah metode yang tidak menggunakan panas, sehingga keuntungan menggunakan metode ini adalah rasa alami dan nutrisi pada produk yang tidak tahan panas. Contohnya seperti vitamin C yang bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua, trimming, merupakan metode yang dilakukan dengan cara kita membuang bagian pada produk pangan yang terlihat mengalami kerusakan oleh mikroorganisme dengan cara memangkasnya. Yang ketiga, pencucian. Pencucian juga merupakan salah satu metode preservasi secara fisik. Buah dan sayur dicuci secara teratur untuk menurunkan suhu. Penurunan suhu tersebut berfungsi untuk mengurangi laju metabolisme produk dan pertumbuhan mikroorganisme serta menghilangkan tanah yang menempel pada produk buah dan sayur. Kemudian materi antibiotik. Adapun definisi antibiotik, antibiotika adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotika khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap muatan atau transforman. Antibiotika bekerja seperti pestisida dengan menekan atau memutus suatu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Antibiotika berbeda dengan disinfektan karena cara kerjanya. Disinfektan membunuh kuman dengan menciptakan lingkungan yang tidak wajar bagi kuman untuk hidup. Yang kemudian, fungsi antibiotik digunakan terutama untuk pengobatan, sedangkan pentingnya antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan sekunder. Yang dimaksud dengan antibiotik adalah suatu zat yang dibuat oleh organisme hidup, terutama fungi dan bakteri, yang dapat menghalang-halangi atau mematikan bakteri atau fungi yang dianggapnya lawan. Antibiotik yang banyak digunakan dalam pengobatan antara lain penisilin, golongan aminoglikosida, atau mencakup streptomycin, gentamicin, kanamicin, paramomisin, dan neomycin. Adapun klasifikasi antibiotik. Antibiotik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu merusak bagian dinding sel bakteri antara lain beta-lactam, penisilin, cefalosporin, monobactam, karabepanen, inhibitor beta-laktamase,
Kemudian yang kedua, menghambat sintesis protein antara lain aminoglikosid, kloranfenikol, tetrasiklin makrolida. Kemudian yang ketiga, merusak bagian dinding sel bakteri antara lain beta-laktan, penisilin cephalosporin, monobaktam, karbapenam, inhibitor beta-laktamase. Menghambat sintesis protein antara lain aminoglikosid, kloranfenolik, tetrasiklin, dan makrolida, dan masih banyak lainnya. Adapun hubungan antibiotik dengan mikrobiologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa guna kepentingan manusia. Ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, biomolekuler, dan genetika. Berbagai mikroorganisme dimanfaatkan sebagai bahan pangan, sebagai bahan makanan, pembasmi tanaman, pengendali pencemaran, dan menghasilkan obat. Setelah istilah bioteknologi diperkenalkan, kegiatan-kegiatan bioteknologi mulai banyak dilakukan. Hasilnya manusia mampu memproduksi penisilin sebagai sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia dan skala industri. Dengan demikian, manusia mampu menghasilkan zat antibiotik dan jumlah yang sangat banyak. Penemuan penisilin dan antibiotik lain dapat membinasakan berbagai penyakit infeksi dan menyelamatkan jutaan umat manusia. Produksi antibiotik melalui kegiatan fermentasi mikroorganisme merupakan contoh baik dalam penerapan bioteknologi memproduksi obat-obatan. Batas jumlah penggunaan kadarnya. Yang pertama itu antibiotik. 3 parameter farmakokinetik atau PK yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan antibiotik. Yang pertama itu kadar puncak atau kadar maksimum atau disingkat dengan CMAX, waktu paruh yang berbanding lurus dengan kecepatan eliminasi. Area under the curve atau AUC adalah jumlah obat yang dalam sirkulasi sistematik dapat menunjukkan bioavailabilitas obat yang diberikan per oral. Kemudian preservasi, pengawetan bahan pangan dengan mempertahankan sifat fisik dan kimianya disebut dengan pengawetan makanan atau preservasi bahan pangan. Semakin tinggi kadar air suatu bahan akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Adapun materi kedua, disinfektan dan antiseptik. Pengertiannya, disinfektansia adalah senyawa untuk mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarutan jasad renik patogen dikenakan pada jaringan tak hidup atau ruang, contohnya itu seperti ruang operasi, alat-alat operasi, dan lantai misalnya. Antiseptika dikenakan untuk jaringan hidup. Kadar yang terlalu tinggi selain membunuh mikroorganisme juga membunuh jaringan. Antiseptika kadar rendah bakteriostatik. Adapun definisinya yaitu antiseptik adalah zat kimia ini penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi dan umumnya tidak terlalu toksik sehingga tidak berbahaya bagi kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol, kloroheksidin, dan anilidis. Adapun disinfektan, penggunaan senyawa ini diterapkan pada permukaan, peralatan, atau benda mati lainnya sehingga kadarnya lebih toksik. Jika salah digunakan bisa menyebabkan pengerasan kulit, luka, serta peradangan. Disinfektan sering digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Disinfektan mengandung glutaraldehid, pantosil, phthalaldehida, dan formaldehida. Kemudian perbedaan antara antiseptik dan disinfektan. Pertama itu antiseptik digunakan untuk menyingkirkan kuman di kulit yang hidup, sedangkan disinfektan menyingkirkan kuman di benda yang mati. Sedangkan disinfektan
kadang digunakan juga sebagai antiseptik untuk manusia asalkan dosisnya tepat, karena kalau dosisnya terlalu tinggi bisa membuat keracunan hingga kematian. Tetapi tidak semua bahan disinfektan adalah bahan antiseptik karena adanya batasan dalam penggunaan antiseptik. Antiseptik harus memiliki sifat tidak merusak jaringan tubuh atau tidak bersifat keras. Macam-macam disinfektan dan antiseptik. Yang pertama itu ada alkohol. Sementara etil alkohol mungkin yang paling biasa digunakan, isopropil dan benzil alkohol juga antiseptik. Benzil alkohol bisa digunakan terutama karena efek preservatifnya atau sebagai pengawet, paling efektif sebagai disinfektan atau antiseptik. Mendenaturasi protein dengan dehidrasi dan merupakan pelarut lemak sehingga dapat merusak membran sel dan menonaktifkan enzim-enzim pembunuh sel vegetatif tidak spora. Kemudian ada zat pewarna. Zat pewarna tertentu untuk pewarnaan bakteri mempunyai daya bakteriostatis. Daya kerja ini biasanya selektif terhadap bakteri gram positif, walaupun beberapa khamir dan jamur telah dihambat atau dimatikan. Tergantung pada konsentrasi protein menggunakan mekanisme produksi tergantung pada konsentrasi zat pewarna tersebut. Diperkirakan zat pewarna itu berkombinasi dengan protein atau mengganggu mekanisme produksi sel. Selain violet kristal atau membentuk kasar violet gentian, zat pewarna lain yang digunakan sebagai bakteriostatis adalah hijau malakit dan hijau cemerlang. Yang ketiga itu sabun dan deterjen. Ini sangat umum untuk digunakan sebagai disinfektan. Sabun dan deterjen. Sabun bertindak terutama sebagai agen aktif permukaan, yaitu penurunkan tegangan permukaan. Efek mekanik ini penting karena bakteri bersama minyak dan partikel lain menjadi terjaring dalam sabun dan dibuang melalui proses pencucian. Adapun hubungan disinfektan dan antiseptik dengan mikrobiologi, yaitu antiseptik dan disinfektan keduanya terkait dengan mikrobiologi. Ini dikarenakan karena bahan kimia sering digunakan untuk menghentikan atau mengurangi pertumbuhan mikroba dan dengan demikian mencegah penyebaran infeksi dan penyakit, serta untuk menghentikan kontaminasi. Beberapa bahan kimia yang termasuk ke dalam kedua kategori tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak didasarkan pada struktur kimianya tetapi pada aplikasinya. Adapun batas jumlah penggunaan kadarnya itu kerja dari bahan disinfektan atau antiseptik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi, waktu kontak, pH, jenis mikroorganisme, luas area terkontaminasi, bahan organik, dan formulasi. Bahan yang biasanya digunakan untuk antiseptik adalah etanol, isopropil, alkohol, iodin atau povidone iodin, klorhexidin, triklosan, dan timol. Sementara bahan yang biasanya digunakan untuk disinfektan adalah formaldehid, H2O2, natrium hipklorida, hidroksitoluene atau kresol. Pada umumnya antiseptik mengandung seperti alkohol 60-70%. Kadar bahan aktif pada antiseptik jauh lebih rendah daripada disinfektan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahan antiseptik atau disinfektan pada pemakaian yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mukosa saluran pernapasan. Mungkin baik itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada materi mikrobiologi lanjutan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.